Bab 131, Aku tidak ingin menyakitimu. Sueling melebarkan sayap merahnya yang besar dan terbang melintasi hutan dengan Huan-Huan di tangannya. Saat mereka melihat ke bawah, mereka dapat melihat hutan dengan sangat jelas. Mereka segera melihat Baidi. Baidi terluka. Bau darah menarik perhatian binatang buas di hutan. Mereka adalah hewan besar yang bentuknya seperti beruang hitam. Mereka ditutupi bulu hitam pendek dan sangat ganas. Baidi membutuhkan banyak usaha untuk menjatuhkan binatang itu. Sueling kebetulan mendarat pada saat ini. Sebelum dia bisa menenangkan diri, Huan-Huan melepaskan diri dari pelukannya dan berlari menuju Baidi. Huan-Huan, kenapa kamu ada di sini? Baidi terkejut. Ia segera menyeka darah di sekujur tubuhnya, lalu mengulurkan tangan untuk memeluk bayi perempuan yang terjatuh ke dalam pelukannya. Huan-Huan sama sekali tidak mempermasalahkan bau darah di tubuhnya. Dia membelai dadanya dengan penuh kasih. Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku meminta Sueling untuk membawaku menemuimu. Baidi menatap Sueling dan berkata dengan nada minta maaf, aku sudah mengganggumu. Sueling merasakan keintiman mereka sedikit membutakan. Dia benar-benar menyebalkan. Kalau suasana hatiku sedang tidak bagus hari ini, aku tidak akan peduli. Huan-Huan mendongak dari pelukan Baidi. Aku berjanji akan membuatkan dia 2 burung pegar panggang besar malam ini sebelum dia siap membawaku menemuimu. Namun, Sueling berkata, merupakan suatu kehormatan bagimu karena aku menyukai burung pegar panggangmu. Saya tidak akan peduli jika orang lain menawarkan untuk membuatkan saya burung pegar panggang. Baidi mengelus kepala Huan-Huan dan menatap Sueling. Apapun yang terjadi, terima kasih telah menjaga Huan-Huan selama 2 hari ini. Sueling tidak tega melihat mereka bermesraan. Dia mengepakkan lengan bajunya dan terbang menjauh. Sebelum berangkat, dia tidak lupa mengingatkan Huan-Huan, jangan lupa membuatkan burung pegar panggang untukku saat kamu pulang malam ini. Mengerti. Begitu Sueling pergi, Huan-Huan segera menanyakan Baidi tentang keberadaan Sang Ye. Baidi dengan singkat menjelaskan bagaimana Sang Ye membangunkan garis keturunan iblisnya dan menjadi gila. Meski mengatakannya dengan santai, Huan-Huan tetap terkejut. Huan-Huan berkata, Sang Ye telah menemui jalan buntu. Dia menyimpulkan bahwa dia adalah bom. Dia tidak pernah tahu kapan dia akan meledak dan merugikan orang-orang di sekitarnya. Kita harus segera menemukannya dan menyeretnya kembali dari jalan buntu ini. Baidi mengerutkan kening. Saya berhasil mengikuti aura Sang Ye sampai ke sini, tapi auranya menghilang di tempat ini. Saya sudah lama mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya. Lukanya robek karena berlari ke sana kemari. Bau darahnya menarik perhatian binatang buas. Huan-Huan melihat sekeliling dan merasa tempat ini tampak familiar. Sepertinya aku pernah ke sini sebelumnya. Baidi terkejut. Kapan kamu datang ke sini? Anda dengan siapa? Belum lama ini. Saat itu, Sang Ye dan aku, ya, Sang Ye membawaku ke sini. Huan-Huan tiba-tiba teringat. Tempat ini sangat dekat dengan danau yang dipenuhi kunang-kunang. Terakhir kali Sang Ye membawanya ke danau, mereka lewat di sini. Huan-Huan dengan cepat berlari ke arah danau. Baidi segera berlari mengejarnya dan memegang tangannya agar dia tidak terjatuh. Tak lama kemudian, mereka melihat danau yang tersembunyi di kedalaman hutan. Danau itu tenang. Saat itu siang hari, jadi kunang-kunang belum keluar. Sinar matahari menyinari celah dedaunan, membentuk selubung tipis keemasan di danau. Air danau hijau yang semula dingin kini tampak sedikit hangat. Huan-Huan berhenti di tepi danau dan melihat sekeliling. Dia tidak bisa melihat Sang Ye sama sekali. Dia merasa kecewa. Bukankah dia datang ke sini? Tapi Baidi berkata, dia di sini. Hah, aku menciumnya. Baidi menunduk dan memandangi danau di dekat kakinya. Suaranya tiba-tiba menjadi rendah dan serius. Sang Ye, berhenti bersembunyi. Keluarlah dan mari kita bicara. Setelah hening lama, seekor ular piton hitam perlahan muncul dari dasar danau. Dia mengaduk danau, dan tabir emas pecah berkeping-keping. Huan-Huan memandangnya dengan heran. Sang Ye, kamu di sini. Ular piton itu menatapnya, mata hitamnya dingin. Huan-Huan, kamu seharusnya tidak berada di sini.
Aku mengkhawatirkanmu. Maukah kamu pulang bersamaku? Dihadapkan pada permohonan Huan-Huan, ular piton itu hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya ingin kesendirian. Huan-Huan berseru, siapa yang menyendiri? Piton itu tidak bisa berkata-kata. Huan-Huan terbatuk ringan. Tidak peduli apa yang ada dalam pikiranmu, kamu bisa memberitahu kami. Kami adalah keluarga. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap bersatu dan menghadapi masalah bersama-sama. Ular piton itu menunduk. Aku tidak ingin menyakitimu. Kamu harus pergi dengan Baidi. Dia hampir tenggelam ke dasar danau lagi ketika Huan-Huan berteriak, jangan pergi. Dalam kepanikannya, dia bahkan lupa bahwa ada sebuah danau di depannya. Dia baru saja berlari menuju Sang Ye. Pada akhirnya, dia melangkah ke dalam danau dan jatuh ke dalamnya. Baidi dengan cepat meraihnya. Hati Sang Ye menegang. Dia berenang secepat yang dia bisa dan menangkap Huan-Huan dengan ekor ularnya. Huan-Huan masih shock. Dia tidak bisa berenang. Jika dia baru saja jatuh ke danau, dia akan tersedak beberapa suap air dingin atau lebih buruk lagi, tenggelam. Dia memeluk ekor ular itu erat-erat sambil menatap Sang Ye dan berteriak, kembalilah bersamaku. Sang Ye terdiam. Dia jelas tidak mau pergi bersamanya. Huan-Huan berkata dengan marah, jika kamu tidak kembali bersamaku, aku akan melompat ke danau dan tenggelam. Mendengar perkataannya, Sang Ye terkejut dan segera berkata, jangan lakukan hal bodoh. Kau bahkan tidak menginginkanku lagi. Lebih baik aku mati saja. Huan-Huan tampak seperti dia akan melompat ke danau kapan saja. Meskipun Sang Ye tahu bahwa dia pasti tidak akan tenggelam bersamanya, dia tetap ketakutan. Takut dia tidak sengaja jatuh ke dalam danau, dia berteriak, jangan bergerak. Tunggu aku. Ekor ularnya melingkari tubuhnya erat-erat, mencegahnya menyentuh air. Baidi, yang sedang berdiri di tepi danau, melihat ini dan diam-diam menarik tangannya. Dia tidak berbicara lagi dan menyerahkan masalahnya pada Huan-Huan untuk ditangani. Mata Huan-Huan memerah. Kamu tidak pergi. Lalu kenapa kamu peduli? Hidupku tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan aku pergi. Melihat betapa kesalnya dia, hati Sang Ye terasa sakit. Dia berkata dengan suara serak, jangan bodoh. Bahkan tanpaku, masih ada Baidi dan Suang Yun. Mereka akan menjagamu dengan baik. Mereka adalah mereka, dan kamu adalah kamu. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Dia menatap Sang Ye dengan keras kepala, yang membuat hatinya semakin sakit. Dia masih bertarung untuk yang terakhir kalinya. Aku monster, aku akan menyakitimu. Kamu bukan monster. Kamu adalah belahan jiwaku, orang yang aku cintai, dan mungkin calon ayah dari anak-anakku. Kamu adalah keluargaku. Sang Ye menatap Huan-Huan dengan bingung. Perkataannya bagaikan sinar matahari yang menembus lapisan awan gelap dan mengusir kegelapan yang dingin. Huan-Huan mengulurkan tangan padanya, mata merahnya dipenuhi antisipasi dan fokus. Pulanglah bersamaku. Bab 132, kami mencintainya. Huan-Huan adalah kelemahan Sang Ye. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menolak ketika dia melihat tatapannya. Sang Ye akhirnya mengikuti Huan-Huan dan Baidi pulang. Jiu Yuan telah membawa kembali banyak orang yang terluka. Begitu Huan-Huan kembali ke rumah, dia segera terjun untuk menyelamatkan orang yang sekarat dan membantu yang terluka. Dia sangat sibuk. Baidi membalut kembali luka di lengannya. Sang Ye berjalan mendekat. Wajahnya masih tanpa ekspresi, tapi matanya dipenuhi rasa celaan pada diri sendiri. Saya minta maaf. Aku seharusnya tidak menyakitimu dan Suang Yun. Baidi tersenyum hangat. Cederanya kecil. Ini akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Penting bagi keluarga untuk berkumpul. Sang Ye menunduk dan tetap diam. Tak seorang pun dari kami akan menyalahkanmu, dia meyakinkannya. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Namun, Sang Ye berkata, aku adalah eksistensi yang sangat berbahaya. Saya mungkin akan menyakiti Huan-Huan di masa depan. Demi keselamatan Huan-Huan, bukankah kamu harus menghentikanku untuk tetap berada di sisinya? Baidi hanya tersenyum. Kamu tidak akan menyakitinya. Bagaimana kamu bisa yakin aku tidak akan menyakitinya? Bagaimana kalau aku tidak bisa menahan diri, seperti yang terjadi 2 kali terakhir? Kamu mencintainya,
Bukan. Pertanyaan Baidi membuat Sang Ye terdiam. Baidi menepuk pundaknya. Kami semua mencintainya, jadi berhentilah membuatnya sedih. Petik 2, petik 2. Aku akan pergi membantu Huan-Huan. Kalau kamu sudah istirahat, ayo ikut. Sang Ye tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai Baidi pergi. Oke, dia tidak tahu apakah dia setuju untuk tidak membiarkan Huan-Huan bersedih atau setuju untuk membantunya. Lantai 13 telah dikosongkan khusus sebagai area medis. Semua yang terluka berkumpul di lantai ini. Ada lebih dari 80 binatang terluka yang dibawa kembali oleh Jiu Yuan, dan 2 di antaranya terluka parah. Huan-Huan pertama-tama pergi menemui 2 pasien yang terluka parah. Salah satu dari mereka organ dalamnya ditendang, dan yang lainnya kepalanya dibenturkan. Mereka berdua tidak sadarkan diri. Napas mereka juga dangkal. Mereka mungkin mati kapan saja. Cedera serius seperti itu tidak bisa diselamatkan hanya dengan obat-obatan. Dia tidak bisa beroperasi di dunia ini. Selain itu, Huan-Huan juga tidak mau beroperasi. Bagaimanapun, dia bukanlah seorang ahli bedah yang baik. Tanpa ragu-ragu, dia meminta seseorang untuk merebus sepanci obat bergizi. Kemudian, dia memotong jarinya dan memeras darah ke dalam obatnya. Setelah 2 pasien yang terluka parah meminum obat tersebut, mereka bangun tidak lama kemudian. Huan-Huan memeriksa mereka secara kasar dan menemukan bahwa organ dalam dan kepala mereka telah sembuh pada tingkat yang berbeda-beda. Mereka telah melewati masa kritis dengan lancar. Tampaknya darahnya memang membantu. Huan-Huan menghela nafas lega dan menginstruksikan Dong Ya, yang mengikuti di belakangnya, kamu bertugas merawat 2 orang yang terluka ini. Beri mereka semangkuk obat setiap pagi dan malam dan berikan kepada mereka. Ingatlah untuk memberi tahu saya jika terjadi sesuatu. Dihadapkan pada tatapan jelas perempuan kecil itu, Dong Ya tersipu dan segera setuju. Baiklah, guru. Dia tahu bahwa Huan-Huan mengetahui pengobatan, jadi dia secara khusus datang untuk membantu dan belajar sedikit tentang pengobatan. Dia mengira Huan-Huan akan mengabaikannya dan bahkan mungkin akan mengusirnya. Dia pernah mendengar bahwa dukun sangat pandai melindungi rahasia. Mereka tidak akan pernah mewariskan keterampilan dan pengetahuan medisnya kepada orang ketiga kecuali kepada murid pribadinya. Jika seseorang ingin mempelajari keterampilan itu secara diam-diam, para dukun akan marah besar. Mereka yang bertemperamen buruk bahkan akan membunuh mereka. Namun, yang mengejutkan Dong Ya, bukan saja Huan-Huan tidak mengusirnya, tapi dia bahkan menugaskannya untuk membantu. Dia tampaknya tidak peduli di mata-matai saat melakukan keterampilan medisnya. Huan-Huan memberitahunya resep untuk merawat 2 pasien yang terluka parah dan memberitahunya beberapa hal yang harus diperhatikan saat merawat pasien. Karena Dong Ya sudah mulai mengambil kelas selama beberapa waktu, dia dapat mengingat dan memahami apa yang dikatakan Huan-Huan. Dia tidak membutuhkannya untuk mengulanginya. Dia menghafal semua yang dia katakan dengan lancar. Dong Ya memandang Huan-Huan dengan kekaguman dan rasa terima kasih. Di matanya, Huan-Huan tidak hanya berpengetahuan luas tetapi juga berwawasan luas. Statusnya sebanding dengan dewa. Bahkan jika Huan-Huan menyuruhnya melompat dari gunung batu sekarang, dia akan melakukannya tanpa berkedip. Huan-Huan tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja mendapatkan seorang fanboy. Dia menceritakan semua yang perlu dia katakan, lalu berbalik dan pergi. Dia meninggalkan Dong Ya untuk terus merawat 2 pasien yang terluka parah. Ada lebih banyak pasien dengan luka ringan yang tersisa. Huan-Huan tidak bisa mengatasinya sendirian. Untungnya, Bai Di dan Suang Yun ada di sini untuk membantunya. Huan-Huan bertugas menemui pasien dan meresepkan obat. Sang Ye bertugas membalut luka, dan Bai Di bertugas membuat obat. Mereka bertiga bekerja bersama sepanjang hari dan akhirnya merawat seluruh luka para korban luka. Sesampainya di rumah, ketiganya kelelahan. Terutama Huan-Huan. Begitu dia masuk, dia ambruk di atas karpet, terlalu lelah untuk menggerakkan satu jari pun. Sueling terbang turun dari lantai atas dan mendarat dengan mantap di depan Huan-Huan. Dia bertanya sambil mengunyah biji bunga matahari, di mana burung pegar panggangku. Huan-Huan tidak bergerak. Tidak ada burung pegar panggang hari ini. Saya perlu istirahat sebentar. Aku akan membuatkannya untukmu besok.
Sueling mengukurnya. Kenapa kamu terlihat seperti terlalu memanjakan diri? Jangan bilang kamu telah diperas oleh ketiga binatang jantanmu. Huan-Huan dengan lemah memutar matanya ke arahnya. Menurutku lebih baik tutup mulut kecuali saat sedang makan. Kalau tidak, kamu mungkin akan dipukuli sampai mati. Sueling terkekeh. Binatang buas yang bisa membunuhku belum lahir. Sangat disayangkan bagi kita semua. Bai Di membuat makan malam. Keterampilan kulinernya lebih baik daripada Huan-Huan. Makanya burung pegar panggang yang dibuatnya juga enak. Sueling bahkan tidak sanggup memuntahkan tulang ayamnya. Dia mengunyah semuanya dan menelannya. Huan-Huan menatapnya. Kerakusan. Huan-Huan berkeringat terlalu banyak di siang hari dan ingin mandi sebelum tidur. Bai Di merebus air dan membawanya ke dalam bak mandi untuk menyekannya dengan hati-hati. Huan-Huan berbaring di tepi bak mandi. Air panasnya terlalu nyaman, dan gerakan Bai Di sangat lembut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan benar-benar tertidur. Bai Di membersihkannya, lalu membawanya dengan hati-hati kembali ke tempat tidur. Dia akan berbalik ketika dia bangun. Dia memeluk lengan Bai Di dan memeluk kepalanya. Jangan pergi, gumamnya dengan suara rendah. Jangan pergi. Huan-Huan yang baru saja mandi terlihat begitu lembut dan halus. Kulitnya cerah, mengeluarkan aroma yang memikat. Bai Di mengelus kepalanya. Oke, katanya lembut. Aku tidak akan pergi. Ia berbaring di tempat tidur dan perlahan menyesuaikan posisinya di lengan untuk mencari posisi yang nyaman. Kemudian, mereka tertidur dengan damai. Keesokan paginya, Suang Yun kembali bersama para serigala. Mereka juga kembali membawa kabar buruk. Ma Qing dan Yi Wu telah melarikan diri. Bab 133, ke Kota Binatang. Anggota suku Sungai Hitam yang tersisa semuanya tua dan lemah. Suang Yun dan yang lainnya tidak membutuhkan banyak usaha untuk menembus pertahanan mereka. Di bawah kepemimpinan Serigala Putih Beku Perak, binatang serigala itu tidak dapat dihentikan. Di sisi lain, suku Sungai Hitam tidak memiliki pemimpin dan berada dalam keadaan kacau. Dalam kepanikan, mereka dengan cepat jatuh ke dalam situasi pasif dan dipukuli hingga tidak dapat melawan. Serigala menang tanpa ketegangan apapun. Tetapi ketika Suang Yun pergi mencari Ma Qing dan Yi Wu, dia menyadari bahwa mereka telah melarikan diri selama perang. Suang Yun segera memimpin anak buahnya untuk mencari semua tempat di dekat suku Sungai Hitam di mana mereka berdua bisa bersembunyi. Namun mereka masih tidak dapat menemukan jejak Ma Qing dan Yi Wu. Mereka pasti lari jauh. Tak berdaya, Suang Yun hanya bisa menyerah dalam pengejarannya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan semua perbekalan dari suku Sungai Hitam dan membawanya kembali ke Gunung Batu. Adapun para budak, mereka semua dibebaskan. Anak-anak itu membeku di tempat, menatap kosong ke sekeliling. Sejak mereka ditangkap, kehidupan mereka setiap hari lebih buruk daripada babi dan anjing. Lebih baik mereka mati saja. Sekarang mereka tiba-tiba bebas, mereka tidak dapat bereaksi. Mereka awalnya mengira bahwa setelah perang ini usai, mereka akan terbunuh atau menjadi rampasan kemenangan dan terus menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Mereka tidak menyangka Suang Yun akan melepaskan mereka semua. Melihat mereka tidak bergerak, Serigala Putih Beku Perak mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, tanah ini tidak membutuhkan budak. Kembalilah ke tempat asalmu. Kemudian, tanpa melihat ke arah anak-anak itu, dia berbalik dan pergi. Serigala membawa tas perbekalan dan mengikuti mereka dengan tertib. Hanya setelah berada jauh, anak-anak itu merasa yakin bahwa mereka benar-benar bebas. Kebanyakan anak laki-laki merasa senang dan langsung kabur tanpa berpikir dua kali. Mereka ingin pulang. Ada juga sekelompok kecil anak laki-laki yang keluarganya dibunuh. Mereka sendirian sekarang, dan musuh-musuh mereka sudah mati. Mereka tidak punya tempat tujuan. Setelah bingung sejenak, seseorang diam-diam mengikuti binatang serigala itu. Setelah yang pertama menyusul, muncullah yang kedua. Oleh karena itu, semakin banyak budak yang mengikutinya. Bagi mereka, mereka tidak punya apa-apa lagi untuk hidup di dunia ini. Kemanapun mereka pergi, mereka mungkin akan mengikuti Silvery Frost White Wolf. Adapun alasannya,
Mungkin hanya karena Suang Yun adalah orang yang kuat. Serigala putih beku perak dengan cepat bergerak cepat melewati hutan. Serigala di belakangnya mempercepat langkahnya dan mengikuti. Patriark, ada orang yang mengikuti kita. Suang Yun tahu bahwa anak-anak itu mengikuti mereka. Dia berkata dengan acuh tak acuh, abaikan saja. Baiklah. Setelah kembali ke Gunung Batu, binatang serigala itu langsung mendaki gunung untuk pulang. Adapun para budak yang mengikuti mereka dihentikan di luar gunung. Beberapa binatang menjelaskan aturan tempat ini kepada para budak ini. Jika ingin tinggal di Gunung Batu tersebut, mereka harus melewati masa pemeriksaan selama 3 bulan. Oleh karena itu, semua budak ini tinggal di daerah pemukiman sementara di kaki gunung dan menjadi anggota sementara suku Serigala Batu. Di masa depan, banyak binatang juga akan bergegas ke Gunung Batu untuk mencari perlindungan. Suku Sungai Hitam telah dihancurkan, namun suku Serigala Batu berkembang dengan kecepatan yang terlihat. Sekarang, mereka telah menjadi suku terkuat di hutan ini. Huan tiba-tiba menerima notifikasi dari sistem. Selamat, Tuan rumah. Suku tempat Anda berada memiliki lebih dari 1.000 orang. Tingkat konstruksi telah melebihi 40%. Kekuatanmu telah mencapai kelas C. Anda akhirnya mengambil langkah pertama di jalur raja yang hebat. Poin misi telah terpenuhi. Crystal Mall telah ditingkatkan ke level 3. Tuan rumah, tolong terus bekerja keras dan naikkan sukunya ke kelas B. Huan tampak bingung. Mengapa misinya tiba-tiba selesai? Dia tidak melakukan apapun. Dia membuka Crystal Mall dan menyadari ada banyak item baru di dalamnya. Selain beberapa benih tanaman mutasi baru, ada juga gulungan kontrak perantara dan resep perantara. Bahkan ada item baru, versi pengantar dari manual alkimia. Harga barang ini ternyata sangat mahal. Manualnya membutuhkan 1.000 kristal tak berwarna. Dan ini adalah versi perkenalan. Dengan sifat mall pasti ada versi perkenalan, expert, master dan lain sebagainya. Harga versi lanjutan berikutnya pasti akan meningkat berkali-kali lipat. Memikirkannya saja sudah membuat Huan merasa dompetnya akan meledak. Meski begitu, dia menahan rasa sakit dan menebus manual alkimia. Dia membaliknya. Yah, dia tahu setiap kata di buku itu, tapi dia tidak mengerti kalimatnya sama sekali. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Huan menutup manualnya dengan penuh kebencian. Dia telah membuang 1.000 kristal. Dia sangat ingin mengembalikannya. Sayangnya, sistem notifikasi mengatakan, setelah barang di Crystal Mall terjual, uangnya tidak akan dikembalikan. Huan hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung. Dia melemparkan manual itu ke dalam cincin interspatialnya, berencana untuk mempelajarinya ketika dia punya waktu luang. Setelah menghitung perbekalan yang didapat dari suku Sungai Hitam, mereka dibagi menjadi 2 bagian. Separuh darinya dibagikan secara merata kepada masing-masing anggota suku Serigala Batu, sementara separuh lainnya dijauhkan. Adapun binatang serigala yang terluka dalam perang, ada hadiah tambahan untuk mereka, kulit binatang atau poin kerja. Kebanyakan binatang memilih poin kerja. Di suku Serigala Batu, poin kerja sangat praktis. Mereka tidak hanya dapat membeli makanan, tetapi mereka juga dapat menggunakan poin tersebut untuk pergi ke sekolah atau ke dokter. Suang Yun membersihkan darah di tubuhnya dengan air dingin. Dia berjalan ke ruang tamu dengan rambut pendek basah berwarna putih keperakan. Tubuhnya yang kuat dan tinggi sepertinya masih memiliki sedikit aura pembunuh, membuat orang merasa sedikit takut. Dia melihat Huan juga ada di rumah, tapi dia tidak mendekatinya seperti biasanya. Dia menjaga jarak darinya. Dia tidak ingin aura jahatnya membuat gadis kecil itu ketakutan. Tanpa diduga, sebelum dia bisa berjalan, Huan menghampirinya. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan memperhatikan bahwa dia memiliki beberapa luka, tetapi semuanya adalah luka daging. Lukanya juga diobati dengan obat. Hati Huan yang tegang akhirnya rileks. Senang keluarganya selamat. Suang Yun berkata dengan ekspresi muram, makin melarikan diri lagi kali ini. Terlebih lagi, dia membawa Yiwu bersamanya. Tidak ada hal baik yang akan terjadi jika kedua karakter ini bersekongkol. Baidi bertanya, apakah surat perintahnya sudah dikeluarkan?
Orang yang merespons adalah Sang Ye. Aku sudah mengirimkannya, tapi aku khawatir tidak akan ada kabar apapun untuk sementara waktu. Baidi tidak terkejut dengan hasil ini. Tidak banyak tempat yang bisa mereka kunjungi, ujarnya. Tempat yang paling mungkin adalah kota bulan gelap. Sepertinya aku harus kembali ke Sun City secepat mungkin. Huan dengan cepat bertanya, kapan kamu bersiap untuk berangkat? Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Kurasa aku akan berangkat besok. Suang Yun mengerutkan kening. Bukankah ini terlalu cepat? Kita harus mengungguli Ma Qing dan Yi Wu. Dengan begitu, kita bisa mengambil inisiatif. Baidi berhenti dan melihat ke arah Suang Yun dan Sang Ye. Aku akan pergi setidaknya selama sebulan. Aku akan menyerahkan Huan kepadamu. Suang Yun dan Sang Ye mengangguk. Tidak masalah. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem yang keras tiba-tiba terdengar di benak Huan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil memicu misi acak. Silakan pergi ke kota binatang dan tinggallah di kota binatang manapun setidaknya selama 3 hari 3 malam. Bab 134, Bias. Huan ingin pergi ke kota hewan bersama Baidi. Untuk saat ini, ketiga binatang jantan itu enggan, terutama Suang Yun. Lin Huan menyela mereka dan menghabiskan seluruh upayanya hingga akhirnya membuat Baidi setuju. Tapi Suang Yun tetap tidak setuju. Dia tidak ingin Huan meninggalkan gunung batu itu. Dunia luar sangat menakutkan, dan ada begitu banyak anggota di kota-kota binatang buas. Jika dia diintimidasi, baik dia maupun Sang Ye tidak bisa membantu. Mereka hanya bisa khawatir. Baidi akan melindungiku. Huan mendorongnya keluar. Dia kuat. Saya tidak akan terintimidasi jika dia ada di sini. Dia mengedipkan mata pada Baidi saat dia berbicara. Baidi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia berkata kepada Suang Yun, saya tidak bisa menjamin di tempat lain, tapi di Sun City, tidak ada yang bisa menindas Huan. Jangan khawatir. Suang Yun memandangnya dengan curiga. Siapa kamu yang bisa menjamin hal itu? Siapa kamu? Dia sudah lama bingung dengan pertanyaan ini. Hari ini, dia akhirnya bisa menanyakannya secara terbuka. Baidi berkata dengan tenang, saya lahir di Sun City. Ini adalah kampung halaman saya. Namun, Suang Yun tidak tertipu oleh kata-katanya yang biasa. Meski begitu, kamu tidak bisa menjamin bahwa kamu bisa melindungi Huan di Sun City, kan? Itu adalah kota tengah. Kekuatannya mirip dengan kota bulan gelap. Tanpa status dan kekuatan yang cukup, Anda tidak bisa pergi ke sana tanpa hambatan. Suang Yun menatap mata Baidi. Siapa kamu? Dia bertanya. Baidi tidak menjawab. Apakah penting siapa aku? Saya perlu memastikan apakah Anda dapat melindungi Huan. Suang Yun bertekad untuk tidak membiarkan Baidi membodohinya lagi. Baidi menghela nafas tak berdaya dan berbalik untuk naik ke atas. Jika kamu ingin tahu, ikuti aku. Suang Yun segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Sang Ye ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Pada akhirnya, hanya Huan yang tersisa di ruang tamu. Dia menatap pintu kamar tidur di lantai 2, ragu. Haruskah dia mengikuti? Tapi Baidi tidak mengatakan apapun tentang memberitahunya. Apakah dia akan tidak bahagia jika dia mengikutinya? Sebelum dia bisa mengambil keputusan, Baidi, Suang Yun, dan Sang Ye keluar dari kamar tidur dan turun ke bawah. Ekspresi wajah Suang Yun rumit. Dia tampak kaget dan bingung. Wajah Sang Ye masih tanpa ekspresi dan dingin, tapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka bisa melihat keterkejutan di matanya. Yang paling tenang dari ketiganya adalah Baidi. Dia tenang dan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Huan mau tidak mau bertanya, apakah kamu sudah selesai? Ya, Baidi mengelus kepalanya. Kami sudah membahasnya. Kamu bisa datang ke Sun City bersamaku besok. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa memasuki kota, Huan segera melupakan keraguannya tentang identitas Baidi. Dia melompat kegirangan dan melemparkan dirinya ke pelukannya. Itu bagus. Baidi menangkupkan pantatnya agar dia tidak tergelincir. Apa yang harus kamu bawa? Aku akan membantumu berkemas. Huan dengan cepat berkata, tidak perlu merepotkanmu. Aku akan berkemas sendiri.
Melihat respon antusiasnya, Baidi tersenyum. Suang Yun dan Sang Ye memandang Huan Huan dalam diam. Membayangkan tidak akan bertemu lagi dengan perempuan kecil itu selama sebulan ke depan membuat mereka merasa seolah-olah sebagian dari hati mereka telah digali. Mereka merasa hampa dan terutama enggan. Pada akhirnya, Baidi pergi membantu Huan Huan berkemas. Di malam hari, Suang Yun menyarankan untuk tidur dengan Huan Huan. Mereka akan berpisah. Dia hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Huan Huan. Sang Ye memiliki pemikiran yang sama. Mereka berdua memandang Huan Huan dengan ekspresi bersemangat, membuatnya sulit menentukan pilihan. Sebenarnya, dia tidak tega berpisah dengan Suang Yun dan Sang Ye, tapi seseorang dari suku Serigala Batu harus mempertahankan bentengnya. Sebagai pemimpin, Suang Yun tidak bisa pergi terlalu lama. Identitas Sang Ye terlalu sensitif. Tidak cocok baginya untuk memasuki Sun City saat ini. Itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Huan Huan tidak bisa melepaskan siapapun. Dia hanya ingin mereka bertiga tidur bersama. Bagaimanapun, tempat tidur di kamar tidur sangat besar. Ketiganya tidak akan merasa sesak sama sekali. Tapi setelah dipikir-pikir, Suang Yun pasti akan mengambil kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan padanya. Betapa canggungnya jika Sang Ye menonton dari samping. Pada akhirnya, dia ragu-ragu lama sebelum memutuskan untuk tidur dengan Sang Ye. Suang Yun langsung keberatan. Kamu bias. Huan Huan merasa malu. Itu salahmu karena mempunyai karakter yang buruk. Kamu selalu suka menyentuhku di malam hari. Aku menyukaimu. Apa salahnya ingin dekat denganmu? Suang Yun berkata dengan benar. Karena lengah, Huan Huan langsung tersipu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku berbicara omong kosong ketika aku mengatakan aku menyukaimu? Suang Yun sangat tidak senang. Huan Huan semakin tersipu. Bukankah seharusnya mereka mengatakan siapa yang mereka sukai secara pribadi? Suang Yun sebenarnya mengatakannya di depan orang lain. Bukankah dia merasa malu sama sekali? Suang Yun masih bertanya pada Huan Huan tentang sikap biasnya. Dia ingin dia berubah pikiran. Pada akhirnya, Baidi tidak tahan lagi dan membela Huan Huan. Apapun yang dikatakan Huan Huan, berlakulah. Kembalilah ke kamarmu. Suang Yun menolak. Huan Huan akan berangkat besok. Malam ini adalah kali terakhir mereka bersama. Dia tidak akan pernah memberikan Huan Huan kepada Sang Ye. Tentu saja Sang Ye juga tidak akan mundur. Dia juga tidak tega meninggalkan Huan Huan. Dia harus berada di sisi Huan Huan malam ini. Baidi tersenyum hangat. Karena dia tidak bisa berargumentasi dengan binatang serigala ini, dia hanya bisa menggunakan metode yang lebih biadab. Baidi menjatuhkan Suang Yun, lalu menyeretnya ke kamar sebelah. Dia menutup pintu dan meninggalkannya sendirian. Sang Ye tinggal di kamar Huan Huan. Huan Huan berlutut di tempat tidur dan meluruskan tangannya untuk membereskan tempat tidur. Tiba-tiba, Sang Ye mengangkatnya dari belakang. Sang Ye membaringkannya di tanah di sampingnya, lalu membungkuk hingga menutupi selimut. Setelah merapikan tempat tidur, Sang Ye membawakan air panas untuk Huan Huan untuk merendam kakinya. Kaki Huan Huan kecil dan indah. Setiap jari kakinya bulat seperti mutiara. Kakinya tampak sangat lucu di dalam air. Sang Ye berjongkok dan memegangi kaki kecilnya. Ini menggelitik, Huan Huan tidak bisa menahan diri untuk mundur, tapi cengkeraman Sang Ye begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Sang Ye membantunya menyeka air dari kakinya, lalu dia menundukkan kepalanya untuk mencium punggung kakinya. Dia seperti orang beriman yang taat mencium dewinya. Tubuh Huan Huan memanas karena ciumannya, dan wajahnya sangat merah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak khawatir akan mengotori dirimu sendiri? Sang Ye mendongak dan tersenyum. Ada sedikit kelembutan di kedalaman mata hitamnya yang dingin. Rasamu sangat manis. Wajah Huan Huan terbakar. Kenapa kamu suka berbicara omong kosong seperti Suang Yun? Aku tidak menyukainya. Apa bedanya kalian berdua? Kamu jelas sama. Sebelum dia selesai, Sang Ye menciumnya. Dia menghabiskan sepanjang malam dengan jelas memberitahu perempuan kecil di pelukannya betapa berbedanya dia dari serigala berekor besar. Bab 135, Motif Tersembunyi. Tanda tanya. Keesokan harinya,
Huan-Huan mengumpulkan para siswa. Aku akan pergi jalan-jalan. Saya mungkin tidak akan kembali selama sebulan. Mudah-mudahan aku akan baik-baik saja untuk sementara waktu. Beliau memberikan beberapa pekerjaan rumah kepada siswa dan menginstruksikan mereka untuk mengerjakan pekerjaan rumah tersebut dengan serius. Ketika dia kembali, dia akan memeriksa jawaban mereka. Para siswa sangat enggan berpisah dengan gurunya dan memandangnya dengan enggan. Guru, kamu harus kembali lebih awal. Huan-Huan mengucapkan selamat tinggal kepada para siswa dan mengikuti Bai Di menuruni gunung. Bai Di berubah menjadi harimau putih besar, dan Huan-Huan duduk telentang, siap berangkat. Suang Yun dan Sang Ye membawa anak serigala untuk mengantar mereka pergi. Ayo membawamu turun gunung. Rombongan segera sampai di kaki gunung. Suang Yun tidak ingin berpisah dengan mereka. Dia mengatakan bahwa dia ingin membawa mereka ke tempat yang lebih jauh, tetapi dalam sekejap, mereka telah menempuh perjalanan yang jauh. Melihat mereka hampir keluar dari hutan, Bai Di menoleh ke arah mereka. Kembali, kirimkan saja kami ke sini. Huan-Huan melompat dari punggung harimau ke tanah. Dia berlari menuju Suang Yun dan Sang Ye dan mencium mereka masing-masing. Aku akan merindukan kalian semua. Suang Yun memeluknya dan menolak melepaskannya. Haruskah kamu pergi ke kota hewan? Tidak bisakah kamu pergi? Huan-Huan membelai rambut perak pendeknya dan menghiburnya dengan senyuman. Hanya sebulan. Ini akan segera berakhir. Suang Yun masih menolak. Ini adalah pertama kalinya putrinya keluar rumah setelah sekian lama. Dia menghabiskan setiap menitnya mengkhawatirkan apakah Huan-Huan akan bisa makan enak di luar, punya cukup pakaian untuk dipakai, atau apakah dia akan diganggu oleh orang lain. Sang Ye memeluk Huan-Huan dari belakang. Dia tidak mengatakan apapun. Bibirnya yang dingin menempel di leher Huan-Huan saat dia menciumnya. Mata basah anak serigala itu dipenuhi keengganan saat melihat orang tuanya hendak pergi. Mereka memeluk Huan-Huan sambil merengek pelan. Huan-Huan perlahan mundur dari pelukan Suang Yun dan Sang Ye. Dia mengelus kepala anak serigala berbulu itu. Kamu harus mendengarkan ayahmu dan jangan membuat masalah. Apakah kalian mengerti? Anak-anak serigala menggosokkan diri ke telapak tangannya. Mengaum. Bagaimanapun, mereka adalah darah dagingnya. Huan-Huan tidak tega berpisah dengan mereka. Dia memeluk anak-anak itu erat-erat. Jadilah baik dan makanlah dengan baik. Meskipun masakan ayahmu tidak enak, kamu tidak boleh pilih-pilih. Mengaum, mengaum. Suang Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Apakah masakanku seburuk itu? Huan-Huan tersenyum. Tidak buruk. Itu tidak bagus. Anak-anak serigala melolong, setuju dengan orang tua mereka. Suang Yun sangat marah. Dia memutuskan untuk menggunakan 1 bulan ini untuk melatih keterampilan memasaknya agar orang-orang ini tidak meremehkannya lagi. Huan-Huan dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Suang Yun, Sang Ye, dan anak-anak. Dia naik ke punggung harimau putih dan berbalik melambai kepada keluarganya. Selamat tinggal. Suang Yun berteriak, kembalilah lebih awal. Jangan main-main di jalan. Sang Ye memandang Huan-Huan. Jika kamu tidak kembali dalam sebulan, aku akan mencarimu. Harimau putih berlari membawa Huan-Huan ke kejauhan. Mengaum. Anak serigala tiba-tiba mengejar mereka. Sayangnya, mereka tidak secepat macan putih dan segera tertinggal. Mereka hanya bisa menyaksikan ibunya menghilang dari pandangan. Huan-Huan duduk di punggung harimau putih dan menyeka air mata dari matanya. Bai Di sedikit melambat. Jika kamu tidak tega berpisah dengan mereka, kamu bisa bermain beberapa hari sebelum berangkat. Tidak perlu. Huan-Huan mencoba menenangkan dirinya. Anak-anak pada akhirnya akan tumbuh dewasa. Aku tidak bisa berada di sisi mereka selamanya. Betapapun enggannya saya harus belajar melepaskannya. Bai Di berkata dengan lembut, Suang Yun dan Sang Ye akan selalu bersamamu. Huan-Huan membelai bulu putih di punggungnya. Ya, mari kita menjadi tua bersama. Kemudian, sekuntum bunga kecil menjuntai di kepalanya dan membelai pipinya. Bu, Huan-Huan sangat terkejut. Teratai kecil, kenapa kamu ada di sini? Bai Di berkata, ada di rambutmu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Dia sama sekali tidak menyadarinya. Huan-Huan menyentuh bunga kecil itu. Kupikir itu milik Sueling. Ngomong-ngomong soal Sueling,
dia belum melihatnya sejak kemarin. Kemana dia pergi hingga menimbulkan lebih banyak masalah? Fakta menjelaskan, orang-orang sangat merindukanmu. Saat dia mengucapkan nama Sueling, dia melihat sosok merah menyala turun dari langit dan berhenti tepat di sampingnya. Sayap merah besarnya sangat berkilau, seperti api yang berkobar. Sayapnya terlihat jelas dari jauh. Sueling tersenyum sambil menatap Huan-Huan. Rambut emas panjangnya berayun lembut di belakangnya, dan kristal merah yang tertanam di rambutnya bersinar. Kupikir aku mendengarmu memanggil namaku tadi. Begitu dia melihatnya, dia tampak seperti baru saja melihat setan yang luar biasa. Wajahnya ketakutan dan waspada. Kenapa kamu di sini? Aku muncul karena kamu meneriakkan namaku. Kamu salah dengar. Aku tidak memanggil namamu sebelumnya. Kembalilah ke tempat asalmu. Sueling mendekatinya. Kenapa kamu tidak mengakuinya? Anda jelas merindukan saya sebelumnya. Kalau tidak, kamu tidak akan memanggil namaku. Teratai segera mengulurkan tangan dan membelai pipi Sueling. Dia memanggil dengan penuh kasih, "Ayah." Sueling menyentuh bunga kecil itu. Anak baik, narsisis, menurutmu siapa yang merindukanmu? Huan-Huan memutar matanya. Jika kamu tidak merindukanku, mengapa kamu memanggil namaku? Huan-Huan benar-benar tidak tahan dengan narsismenya. Meskipun Suang Yun terkadang narsis, dia akan membuat Huan-Huan merasa dirinya manis. Namun, narsisme Sueling membuat Huan-Huan ingin memukulnya. Tidak peduli betapa tampannya dia, itu tidak bisa mengimbangi penolakan Huan-Huan terhadapnya. Dia mendengus. Hentikan omong kosongmu. Katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu mengikutiku? Aku ingin pergi ke kota matahari. Kudengar kamu juga akan pergi ke sana. Ayo pergi bersama. Sueling mengatakannya dengan tenang, tapi Huan-Huan tidak percaya sepatah kata pun. Dia pasti memiliki motif tersembunyi saat memilih pergi ke Sun City kali ini. Dia memandangnya dengan waspada. Aku tidak peduli kemana kamu ingin pergi, tapi jika kamu berani mempermainkanku di belakangku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sueling tersenyum, wajah cantiknya nyaris menawan. Sebaiknya kau jangan biarkan aku pergi. Dengan begitu, kamu bisa terus memikirkanku. Huan-Huan terbiasa dirayu dan kebal terhadap kata-kata manisnya. Dia tidak bereaksi sama sekali setelah mendengar kata-katanya. Sueling tidak keberatan. Baidi mendengar percakapan mereka dengan jelas, tapi dia tetap diam. Dia tidak mengundang Sueling untuk bergabung dengan mereka dan tidak berniat mengusirnya. Ketiganya mempertahankan interaksi ambigu ini dan terus bergerak menuju Sun City. Mungkin karena kehadiran Baidi dan Sueling terlalu tinggi, mereka hampir tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Terkadang, mereka akan bertemu dengan beberapa hewan liar, namun mereka dengan bijak menghindarinya. 7 hari kemudian, mereka akhirnya tiba di kota hewan yang paling dekat dengan Sun City, Red Crystal City. Bab 136, Kecewa. Kota Kristal Merah, salah satu dari 6 kota terbawah, terkenal dengan penghasil kristal merah. Lokasinya berada di Redstone Canyon. Tempat ini dulunya adalah tambang kristal merah besar. Binatang buas menambang biji kristal di sini dan perlahan-lahan membentuk kota kecil. Sekarang, kristal di urat mineral telah digali, tetapi kota kristal merah tertinggal dan secara bertahap berkembang menjadi seperti sekarang. Biji kristal merah besar berdiri di gerbang kota. Ini adalah pertama kalinya Huan-Huan melihat kristal merah sebesar itu. Matanya melebar saat dia menatapnya untuk waktu yang lama. Kristal sebesar itu pasti sangat berharga. Namun, Sueling tidak tertarik dengan biji kristal merah. Ia berkata, meski besar, energi atribut api yang dikandungnya sangat rendah. Kalaupun dijual, nilainya tidak akan banyak. Jika tidak, penguasa kota-kota kristal merah tidak akan bersedia menaruhnya di gerbang kota. Huan-Huan mendengar kata, atribut, untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah kristal memiliki atribut. Tentu saja, kristal merah mengandung energi atribut api. Binatang dengan atribut api yang sama dapat menyerap energi atribut api di kristal merah. Melihat perempuan kecil itu sangat tertarik dengan hal ini, Sueling memperkenalkan kristal lain. Kristal hijau mengandung sifat kayu, kristal kuning mengandung sifat logam, kristal biru mengandung sifat air,
kristal ungu mengandung sifat petir, dan kristal jingga mengandung sifat tanah. Selain itu ada kristal hitam dan kristal emas. Masing-masing memiliki atribut gelap dan terang. Kedua kristal ini adalah yang paling langka dan termahal. Huan mau tidak mau menyentuh liontin kristal hitam yang tergantung di dadanya. Ini diberikan kepadanya oleh Sang Ye. Awalnya dia mengira itu tidak ada bedanya dengan kristal berwarna lainnya, tapi sekarang, sepertinya itu sangat berharga. Dia menyembunyikannya di dalam pakaiannya, tidak berencana menunjukkannya lagi kalau-kalau dicuri. Bai Di menjelma menjadi manusia. Dia mengeluarkan jubah kulit besar yang dia jahit sendiri dan melilitkannya ke tubuh Huan, hanya memperlihatkan matanya yang besar dan bersinar. Dia terlalu menarik. Bai Di tidak ingin dia menjadi sasaran hewan jantan lainnya. Bai Di mengangkatnya dengan satu tangan dan mendudukkannya di lengannya. Kami akan beristirahat di sini malam ini, katanya lembut. Kami akan melanjutkannya besok pagi. Huan menjawab dengan patuh, oke. Sueling telah mencabut sayap besarnya, namun jubah merah menyala dan kristal merah cerah di tubuhnya masih membuatnya memancarkan aura seorang taipan. Sulit untuk tidak menyadarinya. Ada tim penjaga di gerbang kota. Mereka semua adalah hewan jantan yang kuat dengan otot yang menonjol. Aura mereka cukup menakutkan. Huan menyadari bahwa mereka semua adalah binatang liar. Tingkat tertinggi adalah 2 bintang, sedangkan sisanya adalah 1 bintang. Seperti yang diharapkan dari kota binatang buas. Bahkan para penjaganya adalah makhluk jiwa. Sungguh boros. Semua binatang yang memasuki kota harus diperiksa. Biasanya, hanya 2 jenis binatang yang memenuhi syarat untuk memasuki kota, mereka yang memiliki gulungan izin atau makhluk jiwa. Tentu saja, jika Anda seorang wanita, Anda tidak memerlukan salah satu kondisi di atas. Pintu ke kota binatang manapun akan selalu terbuka untuk perempuan. Bai Di dan Sueling keduanya adalah makhluk jiwa, dan mereka tidak lemah. Para penjaga yang menjaga kota membuka pintu dan membiarkan mereka masuk dengan hormat. Mereka akhirnya memasuki kota binatang legendaris. Hati Huan dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Namun, situasi sebenarnya mengecewakannya. Kota ini lebih besar dari yang diharapkan. Ada rumah-rumah yang terbuat dari batu di kedua sisi jalan, namun karena tidak dibangun dengan baik, terlihat aneh. Huan bahkan sedikit khawatir. Bisakah rumah-rumah ini ditinggali? Bagaimana jika mereka pingsan? Kebersihan jalanan juga tidak baik. Tulang-tulangnya dibuang begitu saja setelah binatang itu memakan daging. Ada juga kotoran dan air seni binatang. Airnya dipenuhi bau tak sedap. Baunya tak tertahankan. Huan menutup mulut dan hidungnya, wajahnya mengerut. Apakah ini kota binatang yang legendaris? Sungguh mengecewakan. Bai Di dan Sueling sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini. Menghadapi jalanan yang kotor, mereka terlihat tenang dan tidak terlihat jijik. Ada sebuah penginapan yang khusus didirikan untuk orang luar di kota. Bai Di menemukan penginapan dengan mudah dan mengeluarkan uang untuk mendapatkan kamar tamu terbaik. Sueling juga mendapat kamar di sebelah kamar mereka. Ada binatang lain di penginapan, dan semuanya adalah binatang jiwa. Namun, dari segi level dan kekuatan, mereka tidak berada di level Bai Di dan Sueling. Terutama Sueling. Tak seorang pun yang hadir bisa mengetahui berapa banyak bintang yang dimilikinya. Meski kristal merah di tubuhnya sangat menggoda, tidak ada yang berani memikirkan dirinya. Binatang buas yang pemalu bahkan tidak berani memandangnya. Ketika mereka melihatnya, mereka akan menghindarinya dengan hati-hati. Di permukaan, monster dilarang bertarung secara pribadi di kota monster, tapi jika seseorang benar-benar dibunuh, para penjaga tidak akan terlalu mempedulikannya. Wajar jika yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika mereka mati, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena terlalu lemah. Selain pintu dan jendela, hanya ada tempat tidur batu di ruang tamu. Segala sesuatu yang lain kosong. Yang lebih buruk lagi adalah tidak ada selimut di tempat tidur. Kamar jelek ini sebenarnya adalah kamar tamu terbaik. Huan merasa seperti dia telah ditipu. Mereka tidak bisa memasak di penginapan. Bai Di mengambil segenggam buah manis dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya pada Huan.
Dia menyapu ruangan hingga bersih dari debu, mengeluarkan selimut kulit binatang yang bersih, dan membentangkannya di tempat tidur. Huan menggigit buah manis itu dengan tidak senang. Baidi berbalik dan melihat bahwa dia tidak senang. Dia terkekeh. Apakah kamu kecewa dengan kota binatang buas ini? Ya, Huan mengerutkan kening. Tempat ini kotor dan berantakan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan segunung batu. Para binatang memuja kota-kota binatang sebagai tanah suci, yang membuatnya sangat menantikannya. Pada akhirnya, situasi yang mengerikan terjadi. Dia merasa sangat bodoh. Dia benar-benar telah melakukan perjalanan jauh dari gunung batu hanya untuk melihat tempat yang buruk. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tinggal di rumah bersama Suang Yun, Sang Ye, dan anak-anak. Sungguh kota yang penuh dengan sampah. Huan memakan semua buah yang manis. Baidi mengusap kepalanya. Pegunungan berbatu adalah kasus khusus. Itu tumbuh dengan baik karena usaha Anda. Kota binatang seperti yang Anda lihat sekarang. Mereka kotor dan berantakan dibandingkan dengan gunung batu, tetapi mereka baik dibandingkan dengan suku lainnya. Huan masih belum senang. Menurutku ini seharusnya menjadi tempat yang bagus. Baidi tersenyum lembut. Tempat ini sedikit lebih buruk dari batu, tapi ada beberapa tempat di sini yang bagus. Apakah kamu ingin melihatnya? Mata Huan berbinar. Di mana? Pusat perdagangan dan Bestial Battle Arena sangat terkenal. Namun, Bestial Battle Arena terlalu berdarah. Saya akan membawa Anda ke pusat perdagangan dan melihat apakah ada ramuan yang Anda butuhkan. Harapan Huan perlahan kembali menyala. Ayo pergi sekarang. Bab 137, tidak ada yang bisa menyakitimu. Baidi dan Huan baru saja pergi saat mereka bertemu Sueling. Sueling tersenyum pada mereka. Apakah kalian akan keluar untuk bermain? Baidi sopan. Kami ingin melihat-lihat pusat perdagangan. Apakah kamu ingin datang? Itu hanya undangan sopan, tapi Sueling menyetujuinya. Tentu saja, saya juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Huan sangat tidak senang. Dia jelas-jelas akan pergi berkencan dengan Baidi, tapi Sueling tiba-tiba turun tangan. Suasana romantis di kencan pun ikut sirna. Dia mengabaikan Sueling sepenuhnya. Sueling bahkan tidak mempedulikan hal itu. Dia sangat tampan, dan mantel bulunya yang berwarna merah cerah sangat menawan. Ditambah dengan kekuatannya yang tak terduga, ia menarik perhatian seperti mutiara malam saat berjalan-jalan. Bahkan ada wanita yang menghampirinya dan mengajaknya bermalam bersama. Hal ini menarik rasa iri dan kecemburuan banyak hewan jantan. Sueling sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Menghadapi seorang wanita yang berinisiatif mendekatinya, dia sama sekali tidak menahan lidah beracunnya dan mengejeknya. Jangan keluar dan menakut-nakuti orang jika kamu jelek. Saya tidak ingin mengalami mimpi buruk di malam hari. Huan bahkan tidak berani melihat ekspresi wanita itu. Jika itu dia pasti akan menghajar burung bermulut kotor itu sampai mati. Wanita yang mencoba mendekatinya tentu saja marah. Namun, Sueling terlalu kuat. Bahkan jika wanita tersebut memanggil semua hewan jantan yang menjadi sahabatnya, kemungkinan besar mereka tidak akan cocok dengannya. Pada akhirnya, dia hanya bisa pergi dengan marah. Huan menahannya berulang kali. Pada akhirnya, dia mau tidak mau memberikan nasihat yang tulus. Kamu harus lebih jarang meninggalkan rumah di masa depan. Sueling mengangkat alisnya. Mengapa? Kamu terlalu pandai menarik kebencian seseorang. Anda akan dengan mudah menarik gelombang besar musuh. Aku khawatir aku akan terlibat denganmu. Tidak masalah. Aku akan melindungimu. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Huan menggelengkan kepalanya. Kamu harus melindungi kekasihmu. Aku hanya ingin menjadi penonton yang pendiam. Aku tidak ingin dikalahkan oleh orang banyak bersamamu. Sueling. Ekspresinya agak rumit dan dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk memprotes. Sebuah pusat perdagangan didirikan di tambang. Ini dulunya adalah terowongan penambangan untuk menggali kristal merah. Setelah kristal digali, tempat ini dibiarkan kosong. Penguasa kota merasa tempat ini sudah cukup baik dan tidak ingin menyia-nyiakannya, maka ia mendirikan pusat perdagangan di sini. Tambangnya sangat dalam.
Di kedua sisinya terdapat gua yang digali oleh binatang buas. Setiap gua adalah toko yang menjual segala macam barang aneh. Huan akhirnya menjadi sedikit antusias. Dia menjulurkan lehernya dan melihat sekeliling, mencoba melihat barang apa saja yang ada di sana dan berapa harganya. Mata uang umum di sini adalah kristal. Kristal berwarna dan kristal tidak berwarna sama bagusnya. Sueling sangat murah hati. Apa yang kamu suka? Aku bisa membelikannya untukmu. Huan menyentuh cincin interspatialnya dengan percaya diri. Tidak perlu. Saya punya uang sendiri. Mereka telah menambang urat mineral kecil. Meskipun mereka hanya mendapatkan kristal hijau yang relatif murah, jumlahnya banyak. Dia bisa dianggap wanita kaya dengan sejumlah aset. Sueling mendecakkan lidahnya seolah dia tidak peduli dengan kristal hijau di tangannya. Baidi membawa Huan lebih dalam ke dalam tambang dan akhirnya sampai di tempat yang tampak seperti aula. Ada pelelangan yang sedang berlangsung di sini, dan banyak binatang berkumpul di aula. Di platform tinggi di depan, seekor binatang jantan yang tampak cerdik sedang memperkenalkan barang lelang. Dia fasih dan memuji sepotong kulit binatang biasa. Yang mengejutkan Huan, seseorang benar-benar menawarnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami pikiran orang-orang kaya ini. Sueling membenci lingkungan di aula. Dia mengeluarkan 10 kristal tak berwarna dan memesan kursi di 3 tribun. Dia menyuruh Baidi dan Huan untuk datang juga. Baidi tidak menolak. Dia membawa Huan ke tribun bersamanya. Yang disebut tribun hanyalah beberapa baris kursi yang digali di dinding batu. Lingkungannya sangat sederhana, tapi jauh lebih baik daripada aula yang berantakan. Duduk di kursi batu, seseorang dapat memanfaatkan platform tinggi untuk melihat barang-barang yang dilelang. Selain Baidi, Huan, dan Sueling, ada lebih dari selusin binatang yang duduk di tribun, termasuk beberapa betina. Tentu saja, betina ini dikelilingi oleh banyak binatang jantan. Beberapa adalah pasangan mereka, dan beberapa hanya pelamar. Demi memenangkan senyuman para wanita cantik ini, hewan jantan ini tak segan-segan mengeluarkan uang secara royal. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk memasang label di dahi mereka yang bertuliskan, bodoh dan kaya. Baidi membentangkan kulit binatang yang lembut di kursi sebelum membiarkan Huan duduk. Huan mengeluarkan buah-buahan dan biji bunga matahari. Dia memberikannya kepada Baidi dan Sueling. Dia memakannya sambil menonton pelelangan. Barang lelang ditempatkan satu per satu. Pada awalnya, Huan cukup tertarik, tetapi setelah melihat apa itu, dia merasa itu tidak ada artinya. Dia menguap, merasa mengantuk. Baidi bertanya, apakah kamu ingin kembali? Huan hendak mengangguk ketika item baru diperkenalkan. Itu adalah bunga emas yang sangat cerah. Kelopaknya berlapis-lapis dan mengeluarkan aroma. Itu sangat indah. Perhatian Huan langsung tertarik. Dia berbisik, itu bunga sutra emas. Pada saat yang sama, binatang jantan yang tampak cerdik di atas panggung juga memperkenalkan, ini adalah bunga emas yang sangat langka. Legenda mengatakan bahwa Dewa Surgawi meninggalkan satu jari di benua binatang. Setelah jari ini mendarat di tanah di sini, ia mekar menjadi bunga emas. Binatang yang memilikinya dapat menerima berkah dari Dewa Surgawi. Sekarang atau tidak sama sekali. Bunga emas ini sangat langka. Kami hanya punya satu. Harga awal adalah 800 kristal tidak berwarna. Kenaikan tawaran minimum adalah 50 kristal. Huan terdiam. Bukankah jari yang terputus terdengar aneh? Legenda ini terlalu menakutkan. Dia bertanya-tanya siapa yang mengarang cerita itu. Ceritanya sama sekali tidak menarik. Dia seharusnya memberikan ulasan buruk. Baidi dan Sueling sama-sama menyadari sesuatu yang aneh pada Huan. Baidi bertanya, kamu menyukai bunga itu? Sueling sangat kaya. Jika kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Huan berkata perlahan, bunga sutra emas adalah obat untuk menyembuhkan kemandulan suku bulumu. Saya tidak pernah bisa menemukannya. Jarang sekali melihatnya di sini. Cepat dan tawar-menawar. Lakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Mendengar ini, Sueling sedikit kecewa. Jadi itu bukan bunga kesukaanmu. Huan menyentuh bunga kecil di kepalanya dan tersenyum. Bunga kesukaanku adalah teratai kecil.
Aku tidak suka yang lain. Bunga teratai bergesekan dengan jari-jarinya, dan kelopaknya menjadi lebih merah muda dan lembut. Bunga itu memanggil dengan malu-malu, "Bu." Saat Sueling memikirkan tentang teratai kecil yang merupakan hadiahnya untuk Huan-Huan, kekecewaannya segera mereda. Dia menjadi bahagia lagi. Tepat pada saat itulah penawaran bunga emas dimulai. Sueling mengeluarkan 5 kristal merah. Bab 138, Kaya vs Kaya. Kristal termurah adalah kristal tidak berwarna, sedangkan yang sedikit lebih mahal adalah kristal hijau. Setelah itu ada kristal biru, kristal kuning, kristal oranye, kristal merah, kristal ungu, kristal hitam, dan kristal emas. Satu kristal merah setara dengan 500 kristal tak berwarna. Sueling menawar 5 kristal merah sekaligus, yang setara dengan 2.500 kristal tak berwarna. Semua hewan yang hadir tercengang. Banyak hewan memandang Sueling, ingin melihat siapa Taipan ini. Penampilan Sueling memang luar biasa, tapi dia juga sangat aneh. Jelas sekali bahwa dia adalah orang luar. Banyak hewan mendiskusikan asal-usul mereka secara pribadi. Huan-Huan dan Bai Di tidak berkata apa-apa. Mereka diam-diam bertindak sebagai penonton. Binatang jantan cerdik yang bertanggung jawab atas pelelangan segera berteriak, harga tertinggi saat ini adalah 5 kristal merah. Adakah yang bisa menawarkan harga lebih tinggi? Begitu dia selesai berbicara, seekor hewan jantan di tribun meneriakkan harga yang lebih tinggi. Saya akan membayar 8 kristal merah. Hai! Orang ini bahkan lebih kaya dari Sueling. Huan-Huan melihat ke arah suara itu dan melihat seekor binatang jantan muda mengenakan mantel bulu merah. 10 jarinya ditutupi cincin yang bertatahkan kristal merah. Aura yang kuat menyerangnya. Dia cukup tampan, tapi ekspresi arogan di wajahnya terlalu menyebalkan. Wow, dia bahkan lebih menyebalkan dari Sueling. Sueling melirik binatang jantan itu dan tidak menganggapnya serius. Dia berteriak, saya akan membayar 10 kristal merah. Pihak lain segera menindaklanjutinya. Saya akan membayar 13 kristal merah. Sueling berkata, aku memberimu 15. Aku memberimu 20. Ekspresi Sueling akhirnya berubah. Dia mengerutkan kening. Aku akan membayar 30. Pihak lain menamparkan meja batu. Saya menawarkan 50. Terjadi keributan. Itu hanya bunga emas. Meski jarang, bunganya hanya sedikit lebih indah. Bagaimana bisa dijual seharga 50 kristal merah? Semua hewan tercengang mendengar tawaran hewan jantan kaya itu. Bahkan hewan jantan pintar yang bertugas memimpin pelelangan mau tidak mau terlihat terkejut, tapi kemudian dia menjadi sangat bahagia. Dengan tawaran sebesar itu, komisi yang didapatnya pasti sangat besar. Sueling ingin menawar lagi, tapi Huan-Huan menghentikannya tepat pada waktunya. Dia menggelengkan kepalanya padanya. Harganya konyol. Bahkan jika kamu membelinya, kamu akan dirugikan. Bai Di setuju. Kalau kita sampai di Sun City, kita bisa pergi ke pusat perdagangan di sana. Pusatnya lebih besar dari ini dan memiliki lebih banyak item. Kami mungkin bisa menemukan bunga emas ini di sana juga. Sueling tentu saja tahu kalau harga ini tidak sepadan. Namun, dia tidak tahan dengan arogansi pihak lain. Dia tersenyum. Tenang saja, aku tidak sebodoh itu. Aku tidak akan bodoh, tapi aku tidak akan membiarkan orang itu lolos begitu saja. Huan-Huan berkedip. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lihat saja, lanjut Sueling. Saya menawarkan 51 kristal merah. Pihak lain dengan cepat melanjutkan penawaran. Saya menawarkan 60 kristal merah. Sueling, saya akan membayar 61. 70. Sueling, 71. Tidak peduli berapa banyak yang ditawarkan pihak lain, Sueling hanya akan menambahkan 1 kristal merah ke dalamnya. Pihak lain jelas marah dengan godaannya. Dia menaikkan tawaran menjadi 100 kristal merah. Semua binatang sudah tercengang. 100 kristal merah adalah jumlah uang yang sangat besar untuk binatang biasa. Sekarang, seekor binatang jantan menggunakannya untuk membeli bunga. Memikirkannya saja sudah konyol. Menghadapi tatapan provokatif dari binatang jantan kaya itu, Sueling tersenyum.
Binatang jantan cerdik yang bertugas menawar menunggu lama, tapi Sueling tidak menawar lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu tidak akan menawar? Sueling tersenyum. Saya menyerah. Biarkan si idiot itu mendapatkan bunga ini. Ketika binatang jantan sombong itu mendengar ejekan Sueling, dia sangat marah hingga wajahnya berubah. Dia bangkit dengan marah. Kaulah yang bodoh. Seluruh keluargamu penuh dengan orang bodoh. Sueling memalingkan wajahnya dan menatapnya sambil tersenyum tipis. Siapa yang kamu tegur? Si idiot itu memarahimu. Semua orang tertawa. Binatang jantan kaya itu bereaksi dan menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia mengutuk dirinya sendiri dan terengah-engah. Jika bukan karena ada peraturan di pusat perdagangan yang melarang pertempuran, dia akan bergegas dan bertarung dengan Sueling. Dia menunjuk ke arah Sueling dan berteriak dengan keras, tunggu saja. Ini belum berakhir. Sueling memakan biji bunga mataharinya dengan santai, tidak menganggap serius ancaman pihak lain. Melihat betapa marahnya binatang jantan kaya itu, Huan merasa sedikit kasihan padanya. Sungguh menyedihkan dipermainkan di depan umum. Kelompok berikutnya adalah budak. Huan tidak tertarik dan berdiri. Ayo kembali. Baidi menyingkirkan selimut kulitnya dan membawanya ke tribun. Begitu mereka bertiga keluar dari pusat perdagangan, mereka bertemu dengan binatang jantan kaya yang mengenakan mantel bulu merah. Di belakangnya ada lebih dari selusin makhluk jiwa yang kuat. Mereka semua adalah pembunuh, dan jelas sekali mereka memiliki niat buruk. Huan berkata kepada Sueling, bukankah aku benar? Kamu terlalu pandai menarik kebencian. Anda dapat menarik gelombang besar musuh dalam hitungan menit. Di masa depan, Anda harus tinggal di rumah jika tidak ada pekerjaan. Jangan keluar dan menimbulkan masalah. Suaranya lembut, sehingga pihak lain tahu dia perempuan. Meskipun dia terbungkus jubah kulit binatang dan seluruh wajahnya tidak terlihat, matanya sangat halus. Dia benar-benar wanita cantik. Pada awalnya, binatang jantan kaya itu tidak peduli padanya dan Baidi. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Sueling dan membuatnya mengerti betapa buruknya konsekuensi dari membuatnya marah. Namun, ketika dia menyadari keberadaan Huan, binatang jantan kaya itu tiba-tiba berubah pikiran. Dia berkata kepada Sueling dan Baidi, tinggalkan wanita ini dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Huan membeku. Dia menunjuk ke hidungnya. Kamu menyukaiku. Betina kecil itu terlihat sangat lucu ketika dia terkejut. Matanya bulat seperti mata kelinci yang ketakutan. Kuda jantan kaya itu merasakan gatal di hatinya. Nama saya Yin Jie, putra penguasa kota. Jika kamu ikut denganku, aku jamin kamu akan menikmati kekayaan tak terbatas selama sisa hidupmu. Ini adalah pertama kalinya Huan menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa Yin Jie bersedia membayar harga mahal untuk membeli bunga sutra emas. Dia adalah tuan muda kota kristal merah, dan kota kristal merah tidak kekurangan kristal merah. Tentu saja, dia bisa menyia-nyiakannya sesuka hatinya. Huan berusaha terlihat serius. Maaf, aku tidak menyukaimu. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Ekspresi Yin Jie berubah jelek saat dia ditolak. Apakah kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit? Dia mengedipkan mata pada penjahat di belakangnya. Beri pelajaran pada kedua laki-laki ini dan tangkap perempuan yang tidak tahu berterima kasih itu. Bab 139, siapa sebenarnya dia? Selusin penjahat yang dibawa Yin Jie semuanya adalah makhluk jiwa, tetapi mereka semua hanya makhluk jiwa bintang 1. Mereka menyerang secara agresif dan terlihat cukup menakutkan. Pada akhirnya, mereka dilempar ke tanah oleh Baidi dan Sueling. Mereka tidak tahan lagi. Baidi memegang Huan dengan satu tangan dan tidak pernah melepaskannya. Namun, meski menghadapi musuh dengan satu tangan, dia tidak terluka. Bahkan ketika semua musuh tumbang, dia tidak terluka sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Huan melihat mereka bertarung dalam jarak sedekat itu. Matanya tidak bisa membantu tetapi melebar. Rasanya seperti menonton adegan aksi dalam 3D. Sangat seru. Dia bertepuk tangan dengan riang. Baidi, kamu keren sekali.
Bai Di tersenyum padanya. Apakah kamu bahagia? Ya. Sueling sangat tidak senang diabaikan. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa kamu hanya memuji dia? Apa aku tidak keren? Huan mengatupkan bibirnya dan bergumam pelan, kamu tidak keren. Kamu hanya mencolok. Api berkobar di ujung jari Sueling. Apa katamu? Katakan lagi. Huan menatap ke langit dan pura-pura tidak mengatakan apapun. Mungkin ini pertama kalinya Yin Jie menghadapi monster sekuat itu. Keduanya benar-benar mengalahkan lebih dari selusin musuh dengan tangan kosong. Kekuatan tempur mereka jauh melebihi ekspektasi Yin Jie. Dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Namun dia merasa marah karena membiarkan Bai Di dan Sueling pergi. Dia adalah putra penguasa kota kristal merah dan kemungkinan besar akan mewarisi posisi tersebut di masa depan. Dia adalah penguasa masa depan tempat ini. Tapi sekarang, dia diganggu oleh dua orang luar. Jika dia tidak merespons, bagaimana dia bisa bertahan di kota kristal merah di masa depan? Saat Yin Jie terhuyung, dia melihat sekilas seorang penjaga mendekat dari kejauhan. Matanya berkilat, dan dia segera berteriak kepada para penjaga, Jenderal Xiong. Kemarilah dan bantu aku melampiaskan amarahku. Ada lebih dari 30 orang di tim Jenderal Xiong. Mereka jauh lebih kuat dan lebih disiplin dibandingkan hewan jantan yang menjaga gerbang kota. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah penjaga biasa. Hewan jantan unggulan adalah hewan beruang. Tingginya sangat tinggi, sekitar 2,2 meter. Dia gagah dan memiliki alis yang tebal. Auranya sangat kuat. Huan memandangnya seolah sedang melihat gunung yang bergerak. Dia memiliki aura yang menindas. Begitu Yin Jie melihat binatang beruang ini, dia tampak seperti baru saja melihat penyelamatnya. Dia menunjuk Bai Di dan Sueling dan berteriak dengan marah, Jenderal Xiong, tangkap dua pembuat onar di kota kristal merah ini. Saya curiga mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh kota-kota buas lainnya. Kita harus menginterogasi mereka. Huan hendak menjelaskan ketika Bai Di menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak dapat berbicara. Binatang beruang itu melihat ke arah yang ditunjuk Yin Jie. Saat tatapannya tertuju pada Bai Di, dia membeku sesaat sebelum terlihat terkejut. Dia bergegas maju dengan langkah berat. Yin Jie sangat gembira, mengira Bai Di dan Sueling sedang dalam masalah. Tanpa diduga, Jenderal Xiong berhenti 1 meter dari Bai Di. Dia tiba-tiba menekuk lututnya dan berlutut dengan satu kaki. Dia mengepalkan satu tangan dan menekannya ke dadanya. Yang mulia, Anda akhirnya kembali. Katanya bersemangat. Melihat binatang jantan itu berlutut, 30 binatang aneh di belakangnya juga berlutut bersamaan. Gerakan mereka seragam, dan aura mereka cukup mengejutkan. Yin Jie terdiam. Tunggu, ini skrip yang salah. Huan juga bingung. Dia melihat wajah tampan Bai Di. Siapa dia? Bai Di berbisik padanya, akan kujelaskan nanti. Binatang jantan itu berkata dengan penuh semangat namun juga penuh hormat, Yang mulia, sejak Anda meninggalkan Sun City, Yang mulia telah mencari Anda. Dia berharap Anda dapat kembali ke Sun City bersama kami secepatnya. Yang mulia merindukanmu. Bai Di berkata dengan tenang, Xiong Su, bangun. Ini bukan tempat untuk berbicara. Binatang beruang bernama Xiong Su berdiri. Dia melambai pada penjaga di belakangnya dan memerintahkan, tangkap semua penjahat yang menyakiti Yang mulia. Mereka akan menunggu hukuman. Baiklah. Para penjaga segera bertindak, menangkap selusin preman yang dibawa Yin Jie dan mengikat mereka dengan erat. Bahkan Yin Jie tidak melarikan diri. Dia ditangkap oleh Xiong Su sendiri. Yin Jie meronta dan berteriak, kamu tidak bisa menangkap saya. Saya putra penguasa kota. Sayangnya, dia bukan tandingan Xiong Su. Xiong Su mengangkatnya. Beraninya kamu menyerang Yang mulia. Kamu akan dibunuh menurut hukum. Wajah Yin Jie menjadi pucat karena ketakutan. Pangeran apa? Tidak ada pangeran di sini. Xiong Su melemparkannya ke tanah dan menendang lututnya, memaksanya berlutut menghadap Bai Di. Buka mata bajinganmu dan lihat dengan jelas. Orang di depanmu adalah pangeran kedua kota matahari. Yin Jie tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Meskipun kota kristal merah adalah kota binatang, itu hanyalah kota yang lebih rendah.
Di depan kota tengah, kekuatan dan statusnya secara alami lebih rendah. Sebagai putra penguasa kota-kota kristal merah, Yin Jie dapat mengambil keputusan di kota kristal merah, tetapi di depan kota matahari, dia hanyalah badut konyol. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk melihat keluarga kerajaan, jadi dia tentu saja tidak tahu seperti apa rupa pangeran legendaris kota matahari. Xiongsu membungkuk ke arah Bai Di. Apa yang ingin dilakukan pangeran terhadap Yin Jie? Bai Di tidak ingin Huan-Huan melihat darah. Kirim dia ke penguasa kota kristal merah, katanya dengan santai. Orang tua itu akan tahu apa yang harus dilakukan. Baiklah, Yin Jie tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia adalah satu-satunya putra ayahnya. Ayahnya paling menyayanginya. Dia pasti tidak akan tega menghukumnya. Paling-paling, dia akan memberinya pelajaran seperti biasa. Dia tidak melawan. Dia sangat patuh dan membiarkan dirinya digendong oleh Xiongsu untuk dikembalikan. Pada akhirnya, kaki Yin Jie dipatahkan oleh ayahnya, dan dia tidak bisa keluar rumah lagi. Hidupnya hancur total. Bai Di dan yang lainnya kembali ke penginapan. Xiongsu memerintahkan seluruh penginapan dan mengusir semua orang. Lebih dari 30 penjaga mengepung penginapan dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Pemilik penginapan ketakutan dengan kejadian tersebut dan bersembunyi di dalam rumahnya, tidak berani keluar. Huan-Huan duduk di tempat tidur dan mengerutkan kening. Sekarang bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi pada Jenderal Xiong itu? Bai Di menjelaskan, nama lengkapnya adalah Xiongsu. Dia adalah salah satu tangan kanan ayahku. Dia biasanya bertanggung jawab atas urusan militer dan pertahanan. Mengapa dia memanggilmu, Yang Mulia? Siapa kamu sebenarnya? Ayahku adalah Raja Sun City. Meski sudah mempersiapkan diri, Huan-Huan masih terkejut mendengar Bai Di mengakuinya. Kamu benar-benar seorang pangeran. Bai Di tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bukankah aku terlihat seperti seorang pangeran? Huan-Huan bergumam, aku belum pernah bertemu seorang pangeran sebelumnya. Bai Di memeluknya. Kita sudah bertemu sekarang, bukan? Huan-Huan menyodok dadanya. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Lagi pula, bukankah seharusnya kamu tinggal di istana dengan patuh dan menikmati hidupmu sebagai seorang pangeran? Apakah pantas bagi seorang pangeran untuk berkeliaran di pedesaan? Bai Di memegang tangannya yang nakal dan meminta maaf dengan serius. Kamu benar. Aku tidak seharusnya menyembunyikannya darimu atau berlarian keluar. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Bab 140, Bai Luo. Mereka beristirahat di penginapan untuk bermalam. Keesokan paginya, penguasa kota kristal merah datang sendiri untuk meminta maaf. Pada saat yang sama, dia memberikan bunga sutra emas yang dibeli Yin Jie kepada Bai Di. Itu juga memberi beberapa kristal merah pada Bai Di. Permintaan maafnya tampak tulus. Bai Di tidak berkata apa-apa dan menerima hadiah itu. Melihat Bai Di siap menerima hadiah itu, penguasa kota kristal merah menghela nafas lega. Mengetahui bahwa Bai Di akan berangkat ke Sun City hari ini, penguasa kota memimpin para penjaga dan secara pribadi mengirim mereka keluar dari Redstone Canyon. Dia masih sangat hormat. Huan-Huan duduk di punggung harimau putih sementara mereka diikuti oleh 30 penjaga. Disiplin mereka sangat ketat. Dari awal hingga akhir, mereka mempertahankan keheningan sempurna. Hampir tidak ada gerakan atau kata-kata yang tidak perlu. Sueling terbang di langit dan sesekali turun untuk mengobrol dengan Huan-Huan, tetapi seringkali dia tidak terlihat. Dia sepertinya tidak suka berada di dekat para penjaga. Mereka melakukan perjalanan selama hampir 3 hari sebelum akhirnya tiba di Sun City pada pagi hari tanggal 4. Sun City dibangun di padang pasir. Tidak ada gerbang atau tembok. Tempatnya terlihat tersebar, namun jika dilihat dari ketinggian, akan terlihat gugusan rumah batu yang rapat. Rumah-rumah itu berkumpul membentuk lingkaran besar, dan di tengah lingkaran itu ada sebuah gedung tinggi yang megah. Bai Di memberi tahu Huan-Huan bahwa itu adalah sebuah istana. Di belakang istana ada gunung suci lainnya. Gunung tersebut merupakan wilayah candi. Di dalamnya tinggallah imam besar dan para peramal. Para penjaga berpatroli di pinggiran kota. Ketika mereka melihat Bai Di, mereka berlutut dengan satu kaki dan membungkuk. Bai Di sepertinya sudah terbiasa dengan ini. Dia sangat tenang.
Huan tidak terbiasa, tapi dia tidak ingin mempermalukan Baidi. Dia mencoba untuk tenang. Setelah memasuki kota, dia perlahan menyadari bahwa hierarki di sini sangat ketat. Dari luar kota hingga dalam kota, ada lapisan demi lapisan di antaranya. Semakin dekat mereka dengan istana dan gunung suci, semakin tinggi pula standar rumah dan bangunan di sana. Hewan liar juga lebih bersih dan rapi. Baidi berinisiatif menjadi pemandu wisata dan memperkenalkan tempat tersebut kepada Huan. Kota luar di sini dibagi menjadi 3 tingkat. Lantai pertama diperuntukkan bagi para budak dan orang miskin. Lantai 2 diperuntukkan bagi warga sipil biasa. Lantai 3 diperuntukkan bagi saudagar kaya. Bagian dalam kota dibagi menjadi 2 bagian. Sisi kiri untuk binatang yang mulia, dan sisi kanan untuk orang-orang beriman yang mengabdi kepada imam besar dan para peramal. Tanpa izin, binatang biasa tidak bisa memasuki pusat kota. Ini adalah peraturan kota. Dibandingkan dengan kota kristal merah, kota matahari lebih seperti kota binatang buas. Meskipun ada juga bangunan dan jalan yang kotor di sini, hierarki di sini jauh lebih ketat daripada di kota kristal merah. Dikatakan bahwa ada kota utama di atas semua kota tengah yang disebut kota segala binatang. Dia bertanya-tanya seperti apa pemandangan di dalam kota itu. Huan penasaran. Rombongan mencapai pintu masuk istana tanpa masalah. Ada patung harimau besar di gerbang istana. Ukirannya memang kasar, namun pesona unik seekor harimau tetap terpampang. Itu tampak megah. Namun, Sueling tiba-tiba berkata kepada Baidi dan Huan, aku masih ada urusan. Aku tidak akan menemanimu ke istana. Aku akan mencarimu dalam 3 hari. Dia menyentuh teratai itu. Jaga ibumu. Teratai bersenandung dan bergesekan dengan telapak tangannya. Huan bertanya, mau kemana? Sueling tersenyum penuh arti. Apakah kamu mengkhawatirkanku? Huan memutar matanya. Aku akan mencari teman lama. Sueling memberinya seruling pendek yang terbuat dari tulang yang dipoles. Hancurkan jika kamu dalam bahaya. Aku akan berpikir untuk membantumu jika aku punya waktu luang. Huan menangkap seruling itu dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Saya tidak akan menerima ucapan terima kasih secara lisan. Lalu apa yang kamu inginkan? Sebelum Huan selesai berbicara, dia melihat Sueling tiba-tiba membungkuk. Wajah tampannya tiba-tiba membesar di depan matanya, tapi dia tetap tidak bisa menemukan kekurangannya. Bulu matanya yang seperti bulu hampir sempurna. Dia mencium bibirnya. Saya suka ini, terima kasih banyak. Sebelum Huan bisa berkobar, Sueling sudah mengepakkan sayapnya dan terbang dengan senyuman bahagia. Pria yang menyebalkan. Huan mengutuk manusia burung itu sambil menyingkirkan serulingnya. Ada beberapa binatang berdiri di luar gerbang istana, dan salah satunya adalah binatang jantan muda berambut putih. Dia mengenakan gaun kulit harimau dan kalung dengan kristal biru dan gigi harimau. Dia ramping dan kuat. Kulitnya yang berwarna gandum tampak sangat sehat dan cantik. Mata birunya seperti kristal biru terbaik yang pernah ada. Mereka sangat mempesona. Saat Huan melihatnya, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa binatang jantan ini benar-benar mirip Baidi. Mata biru binatang jantan berambut putih itu berbinar saat dia melihat Baidi. Dia melangkah maju dan memeluk Baidi. Kakak kedua, kamu akhirnya kembali. Kemarin, aku mendengar dari Xiongsu bahwa kamu kembali. Saya sangat senang sampai saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Aku datang ke gerbang istana untuk menunggumu saat fajar. Baidi balas memeluknya dan tersenyum. Tidak buruk, kamu telah berkembang pesat. Baidi menoleh ke Huan dan memperkenalkan, anak ini adalah Bai Luo, saudara kandungku. Huan tercerahkan. Tidak heran mereka mirip. Mereka adalah saudara kandung. Huan merasa gugup saat melihat kakak iparnya untuk pertama kalinya. Dia menurunkan tudung kepalanya untuk memperlihatkan wajahnya yang cantik dan cerah. Halo, katanya sambil tersenyum. Saya Huan, pasangan Baidi. Bai Luo sudah lama mendengar bahwa Baidi telah menemukan pasangan wanita. Awalnya dia tidak terlalu peduli, tapi saat dia melihat wajahnya, dia sedikit terkejut. Jarang sekali melihat wanita secantik itu, apalagi yang berkulit putih dan halus. Kulitnya yang seperti susu membuat orang ingin menyentuhnya.
Bai Luo segera tersenyum lebar, mata birunya seterang bintang. Aku tidak mengira kakak kedua akan menemukan pasangan secantik itu ketika dia bepergian sejauh ini. Jika aku tahu hal sebaik itu akan terjadi, aku akan tanpa malu-malu mengikuti kakak kedua. Huan sedikit malu dengan pujian itu, dan pipi putihnya menjadi sedikit merah. Bai Di tersenyum tak berdaya. Jangan menggoda Huan, dia akan sangat malu. Bai Luo menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya. Cek. Ada pula yang mengatakan kalau hewan jantan akan menjadi sangat protektif setelah menemukan jodoh. Saya dulu tidak percaya, tapi akhirnya saya melihatnya hari ini. Sekarang hatimu tertuju pada Huan. Kamu sama sekali tidak peduli padaku. Bai Di menepuk pundaknya. Saat kamu menemukan pasangan yang kamu suka, kamu mungkin akan lebih protektif daripada aku. Cek. Aku tidak mau. Kedua bersaudara itu mengobrol dan tertawa saat mereka masuk ke istana. Huan berada dalam pelukan Bai Di, merasa sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi ayah mertuanya. Dia bertanya-tanya orang seperti apa dia.